Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktik kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, baiklah, langsung saja kita baca soalnya. Di sini kita sudah diberikan soal tugas di mana kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website dengan konsep pemesanan bahan belajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan ditampilkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Di soal yang pertama, kita diminta untuk membuat halaman stok bahan ajar, di mana halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan tabel, list, bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data tepat. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari pengambilan file sebagai berikut. Di sini ada kode mata kuliah atau nama mata kuliah, kode atau judul, lalu kategori mata kuliah kategori, daerah UPBJJ, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, quantity, terus jumlah stok safety bahan ajar, safety, status, catatan HTML. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter dan short data stok. Di sini kita dibebaskan untuk menggunakan elemen select, radio, atau checkbox. Terus terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah. UPBJJ list. Lalu untuk kategori mata kuliah UPBJJ list, terus terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity dari jumlah safety dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengikat untuk melakukan reorder bahan ajar. Lalu terdapat fitur short yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Lalu terdapat fitur-filter dapat di-set ulang atau reset. Lalu terapkan filter Vue.js di mana di semua filter tidak perlu recompute kembali, lalu implementasikan dependent option seperti misalkan ketika menulis filter stok berdasarkan UT daerah merupakan muncul filter untuk kategori mata kuliah. Menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman atau teks berwarna hijau apabila stok safety stock. Lalu memberikan status nipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning ataupun teks berwarna orange apabila stok safety stock. Lalu memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya atau teks berwarna merah apabila stok sama dengan 0. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formula kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data. Di sini saya sudah menyiapkan untuk codingannya ya. Jadi yang pertama itu kita ke halaman stok bahan ajar. Di sini kita masuk. Di sini sudah bisa kita lihat untuk halaman data stok bahan ajar. Di sini terdapat untuk yang pertama tadi itu semua halaman terdapat kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status dan catatan. Di sini ada kode juga kategori UPBJJ, lokasi rak, harga, quantity, safety, status, catatan, dan aksi. Lalu terdapat juga untuk mengedit stok data bahan ajar ya di sini. Jadi ya, bisa kita merubah ini misalnya itu bisa kita ubah kecilkan. Oke. Lalu yang selanjutnya itu terdapat juga menentukan filter dan short data stock. Di sini terdapat stok berdasarkan UT daerah, terdapat yang disebut daerah, dan terdapat setiap UT daerah, kategori mata kuliah. Semua UPBJJ ini ada ini. Makassar, Padang, dan Makassar. Nah di sini juga katanya tadi kalau misalnya kita mencet UPBJJ-nya, nah baru keluar untuk kategorinya. Tapi kalau misalnya kita nggak pencet, kategorinya nggak bisa kita pencet, semua kategorinya nggak bisa. Jadi kalau kita pencet dulu, baru kita bisa pilih kategori mata kuliah wajib, pilihan praktikum atau BAS. Oke, terus terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok, untuk jumlah safety stok, jumlah stok untuk menjadi daftar, dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Ya, terdapat fitur short yang diurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Fitur filter dari set ulang dan set. Terdapat fitur short yang diurutkan berdasarkan stok dan harga. Ya. Ini kalau misalnya short tuh judul kecilnya. Ini juga ada fitur filter dapat dari set ulang.
Beberapa fitur di CS dengan bisa melakukan tidak perlu dikonflik kembali. Lalu setelah membersihkan depending option seperti misalkan ketika memiliki stok rasa berbeda, akan muncul tadi diambil. Ini untuk menentukan status stok bahan aja. Dimana di sini statusnya ya di sini kalau misalnya kita jumlahnya itu di atas 10 maka dia akan aman. Tapi kalau di bawah 10 itu kayaknya 7 misalnya untuk pengantar akuntansi dia statusnya akan menipis. Sedangkan jika totalnya itu 0 maka statusnya itu kosong. Nah ini juga terdapat fitur untuk menambahkan bahan ajar baru. Di sini misalnya kita mau tambah Oke, tadi kita misalnya mau nambah ya. Di sini untuk kodenya kita coba masukin program berbasis web aja ini. Kodenya pilih misalnya saya mau pilih untuk lokasi rapnya saya mau pilih misalnya kita R2 ya, R2 terus C C2 ya. Harga misalnya di sini kita kasih 70. Jumlahnya stoknya kita buat misalnya 5. Untuk satunya kita oke, coba statusnya itu karena dia sesuai itu misalnya kita judulnya dan untuk bagian tracking dari order ya. Ini halamannya menambahkan halaman dan belum menggunakan tembak view TCS. Dapat fitur menambahkan delivery order yang baru dan file yang produksi. Nomor tipenya terkira dalam case nomornya dari DO space number misalnya ini. Ini sudah ada tracking baru menjadi dan seterusnya. Kita buka dulu ya. Berapa ini kenapa ini 02 karena yang pertama itu sudah ada ya ada satu jadi kalau misalnya kita mengisi lagi otomatis jadi 2 terus seterusnya kalau kita kedua kita isi lagi jadi 3 dan seterusnya. Lalu ini secara manual oleh pengguna dan secara manual oleh pengguna terus untuk ekspedisinya jadi ekspedisi pemeriksaan data paket bahan aja dipilih oleh pengguna misalkan data pada paket gunakan elemen sales dan menyediakan pilihan informasi kode paket dan paket setelah memilih paket akan muncul data isi paket bahan aja tersebut di bawah elemen sales agar kirim dapat isi manual atau menggunakan konsep untuk menampilkan local time local harga ditampilkan dari data array objek paket coba ya kita masukin untuk saya lalu seksinya express tiketnya saya pilih yang A untuk tanggal kirimnya saya buat saya itu 140 sini sudah muncul ya cari apa yang muncul muncul untuk kenalan data dalam perjalanan ya kalau saya tadi pesan diproses karena untuk tanggal pengirimannya itu belum masuk nah ini kalau misalnya kita mengisi lagi nanti ini berubah sesuai kita akan berubah dan ini yang kita kemudian untuk supaya itu seperti ini cara masuk tampilan saya ya oke mungkin itu aja sih dari saya
Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam praktik ini. Saya akhiri, wassalamualaikum.